bangkit berdiri bersama-sama. Boleh kasih salam kanan dan kiri, katakan mari menyanyikan kebaikan Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. 1, 2, 3, hey. kita berhenti untuk memuji Tuhan.
Kasih lagi tos kanan kirimu, katakan terus nyanyikan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, ekspresikan sama-sama. Ku tak akan belum, masih kurang ekspresif jemaat. Takkan berhenti. Sebab setiap hari hidup kita
adalah untuk menyembah Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, pikirkan tentang kebaikan Tuhan. Gak peduli apa yang kita rasa setiap hari, tapi kebenaran firman Tuhan membebaskan kita setiap saat, membangkitkan, menguatkan kita setiap saat. Terus perkatakan iman. Nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan iman kita.
hadapi setiap hari. Satu hal yang kami tahu bahwa semua yang dari Allah itu baik. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya Kau beri kesempatan yang baru. Karena semua yang baik
berada di hadirat-Mu. Panggilan tertinggi kami adalah menjadi penyembah-Mu Tuhan. Amen. Kau mencari penyembah yang benar. Amen. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yes. Dan Engkau menemukannya di tempat ini. Yes. Tuhan, inilah hati yang menyembah Engkau. Tuhan, kami ingin Engkau. Kami merindukan Engkau. Yes. Seperti tanah yang kering yang merindukan air yang sejuk. Seperti rusa yang haus. Kami merindukan Engkau. Amen. Roh Kudus, tanpa Engkau kami bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kami adalah orang-orangan sawah yang tidak berarti apa-apa. Kami ingin Engkau, bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, melainkan oleh Roh-Ku, kata Tuhan. Tuhan, bekerja dengan cara-Mu. Sembuhkan kami, pulihkan kami, ubahkan kami, berkati kami. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati mengatakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah dan silakan duduk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan sangat baik kepada kita. Saudara-saudara, dalam 1 bulan dari sejak hari ini materinya adalah tentang materi encounter sebetulnya, ya. Dan encounter itu sebetulnya artinya adalah bertemu atau pertemuan, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita secara pribadi bertemu dengan Tuhan, mengalami hubungan pribadi intim dengan Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara, kenapa? Karena yang pertama ini adalah merupakan pengajaran dasar daripada gereja ini, ya, bahwa gereja ini dipanggil, kita ada sampai di level ini adalah karena kita menerima panggilan untuk healing ministry. Semua pelayanan yang berkaitan dengan kesembuhan ilahi, pengusiran setan, inner healing, Tuhan percayakan kepada kita dan kita sudah jadi berkat bagi banyak orang, terutama di kota ini. Amin, saudara, ya. Sudah lebih dari 2.000 pengunjung untuk mengunjungi klinik kami, ya, dan sudah banyak orang dipulihkan, ditolong, mengalami mujizat. Dan karena ini adalah pengajaran-pengajaran mendasar, saya merasa perlu mengulangnya dari waktu ke waktu dan terutama di waktu-waktu ini supaya dengan tujuan kalau saya kemudian sudah pulang ke surga atau berpindah alam atau pensiun, maka saudara-saudara sudah mengerti semuanya. Kalau saudara pergi ke Bank Sentral Asia atau bank yang lain, maka saudara akan menemukan semua orang punya style yang sama. Bahkan satpam security itu kalau nyapa orang itu mesti sama. Dari lantai bawah sampai di atas semuanya ngomongnya sama, ya. Jadi maksud saya adalah semua jemaat ini tahu bagaimana menangani orang-orang sakit, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang, memulihkan orang-orang yang hancur. Amin, ya. Jadi begitu saudara pergi kemanapun orang udah langsung tahu ini mestinya jemaat Filipi, ya. Karena dia bisa melakukan hal-hal yang sama. Yang berikut yang saudara juga perlu ketahui bahwa pelajaran ini yang saya butuhkan dari saudara adalah attention yang full, kemudian waktu. Jadi kita akan agak sedikit panjang, kemungkinan kita akan 2 jam baru selesai. Saya berpikir kadang-kadang di gereja saudara tidak selalu harus dengar, tetapi sometimes saudara mungkin bisa feedback, bisa nanya. Ya, mungkin bisa ada dialog interaktif di mana saudara boleh nanya. Nah, mungkin saudara belum terbiasa dan barangkali kalau nanya bisa 3 jam, ya. Jadi kita belum siap dengan itu, tetapi satu hari mungkin kita akan pakai cara yang interaktif. Tujuannya adalah supaya kita semua benar-benar paham firman Tuhan, kita tumbuh bersama-sama. Amin. Are you ready? Dan saudara jangan khawatir, saudara jangan berpikir ini pengajaran datangnya dari planet mana, ya, dari Neptunus atau dari mana, ya. Tapi ini adalah materi yang saya mengajarnya sudah lebih dari 10 tahun di STT Berea, dan STT Berea itu sudah diakreditasi, saudara, ya. Jadi bukan sesuatu yang aneh, ya, atau bukan sesuatu yang baru, bukan baru. Dan kalau saudara pergi ke sekolah teologi, saudara perlu membayar karena ini 2 SKS, ya. Setiap tahun saya ngajar di sana. Tapi kalau saudara di sini sudah dapatnya free of charge. Bilang terima kasih. Cuman segitu, bilang lagi terima kasih. Saya dapat gratis. Semua yang gratis itu asik. Baik, jadi kita mulai dengan, tapi nanti kemungkinan ada seperti Jumat Agung materinya akan berbeda, ya. Tapi kalau minggu, saya harap saudara sabar dengan saya 4 minggu, ya Pak Ivan, yang teman-teman yang mengembalakan di sesi 2 bersabar dengan saya karena saya akan pakai 4
minggu untuk menyampaikan materi ini sekali lagi kepada jemaat. Dengan tujuan bukan saja para pelayan, semua staf saya mengikuti kelas saya mulai kemarin, dan bukan cuma mereka, harapannya adalah semua jemaat yang besok nanti pulang ke Bali ngajari orang Bali seperti ini ya Kak ya. Besok nih pulang ke Bali ngajari. Jadi begitu muncul di sana, ini jangan-jangan datangnya dari Klaten ya. Karena kita memiliki satu warna ya. Oke, siap? Bilang saya siap. Oke, jadi materi yang pertama adalah temanya atau judulnya adalah penawar luka dunia ya. Apakah dunia ini luka? Memang dia luka ya. Luka dunia yang saya maksudkan bukan saja dunia atau bumi tempat kita berpijak ini, tetapi dampaknya include dengan saudara dan saya. Bumi ini luka, dunia ini luka karena bencana, karena perang, pandemi, krisis, teror, dan semua keadaan-keadaan lain yang itu berdampak kepada setiap kita. Betul ya? Ya, pandemi, bencana itu semua berdampak dan kita mengalami sakitnya, kita mengalami lukanya, kita mengalami semua hal yang terjadi di dunia ini berdampak kepada kita secara pribadi, kepada pekerjaan, keuangan, keluarga kita, kita semua merasakannya ya. Jadi luka dunia ini hanya bisa disembuhkan oleh satu obat untuk semua sakit, yaitu Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan untuk Yesus. Sejuta penyakit. Kalau saudara lihat pohon beringin yang akarnya seperti begitu, dan satu hari saudara mungkin itu di rumah saudara, saudara menebang pohon ringin itu, atau juga pohon lain seperti misalnya pohon pisang, pohon bambu, saudara tebang sampai papras, sampai di bawah. Kira-kira nanti tumbuh lagi enggak? Tumbuh lagi enggak? Ada orang di sini? Tumbuh. Saudara, pisang itu saudara tebas semua. Jangan tinggal sisa. Satu hari dia tumbuh lagi, pasti tumbuh. Ringin saudara tebas semuanya. Hilangin semua batang-batangnya. Tapi kalau akar tidak diambil, satu hari dia tumbuh. Oke? Yakin? Yakin? Saya bayar berapa untuk amin saudara? Amin? Ya. Jadi selesaikan masalah dari akarnya. Baca sama-sama 3. Selesaikan masalah dari akarnya. Ya. Kalau saudara satu hari mengalami panas bukan karena matahari, tapi karena demam, maka itu adalah indikasi terjadi infeksi. Ya, kalau saudara terjadi infeksi karena virus, karena bakteri, karena kuman, kalau saudara sakit demam berdarah, panas. Kalau demam tipoid, panas. Kalau kena COVID, panas. Kalau pneumonia, panas. Tapi semua panas itu obatnya sendiri-sendiri. Oh enggak, minum paracetamol, benar, tapi paracetamol itu fungsinya bukan menghilangkan virus, tetapi untuk menstabilkan panas atau suhu badan saudara. Amin. Namun obat untuk DB itu beda dari obat untuk demam tipoid, obat untuk pneumonia, obat untuk COVID. Itu obatnya sendiri-sendiri. Kalau saudara kena demam berdarah, saudara minum terus panas, obat panas, saudara beraktivitas, lama-lama pembuluh darahnya pecah, lalu selesai. Sebab demam berdarah itu nggak boleh sampai terlambat. Ada suatu hari seorang anak SD kelas 4 kena demam berdarah, tapi karena gejalanya tidak begitu dirasakan, akhirnya dibawa ke rumah sakit di ICU. Dan menurut dokter sudah terjadi pendarahan. Tapi anaknya itu kelihatan fine-fine di ICU. Malam-malam jam 11 atau jam 12 malam saya ditelepon di Tegal Yoso. Saya pergi di ICU, kami berdoa untuk anak ini. Lalu besoknya itu hari Senin, saya pergi ke Salatiga, saya ditelepon. Puji Tuhan, sudah keluar dari ICU di ruang perawatan. Tapi saudara tahu, besoknya meninggal dunia. Kenapa? Pendarahan. Karena selama dia demam dianggap biasa.
telah terjadi, pecah pembuluh darah, sudah sampai di ginjal, sudah sampai di mana-mana ya, dan akhirnya sebab penanganan demam berdarah beda dari demam tipoid. Kalau demam tipus maka saudara-saudara ya itu jangan banyak gerak. Kok tahu? Saya tahu bukan karena dokter tapi karena saya ngurusi orang sakit sering sekali ya. Jadi saya udah tahu gejala-gejala. Selesaikan masalah dari akar. Jadi akar dari masalah itu cuman ada 2. Bilang cuma 2. Kalau 3 kebanyakan nanti lupa. Yang pertama, akar dari semua masalah. Sebut saja masalah saudara hari ini apa? Masalah hutang, masalah pekerjaan, masalah hubungan, masalah apapun sakit penyakit. Akarnya itu cuma ada 2. Yang pertama adalah akibat dosa. Dan yang kedua adalah pengalaman traumatis. Tutup dulu yang traumatis karena itu akan menyusul di minggu-minggu yang berikutnya. Akibat dosa. Pengalaman traumatis seperti apa? Kadang-kadang ketika saudara-saudara ngerasa bahkan tidak ada apa-apa. Bahkan ketika saudara di challenge bilang, oh saya nggak ada apa-apa. Ya. Saudara mungkin ada luka dengan pasangan saudara. Dan sebenarnya saya nggak apa-apa, saya sudah nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Karena kita anak Tuhan kita harus mengampuni. Di luarnya nggak apa-apa, tapi di dalamnya ada apa-apa. Sehingga kesenggol aja rasanya najis. Padahal itu suaminya, padahal itu istrinya. Tapi papasan kalau nyenggol, ilfil, sakit, belum disentuh udah sakit. Ternyata di bawahnya itu adalah pengalaman di mana seringkali pasangannya dilukai, ya, disakiti, dihianati, lama-lama dia jadinya ilfil. Ya, jadi saudara-saudara belajar ini. Bahkan ketika saudara mengatakan, aku enggak apa-apa. Maka saudara percayalah, waktu saudara bilang, aku tidak apa-apa. Saya curiga berat. Karena itu tidak normal. Normalnya orang, kalau dihajar mesti sakit. Kalau saudara dihajar enggak sakit, nah itu abnormal. Ada sesuatu yang perlu diperiksa. Harus didiagnosa lebih dalam. Karena waktu dia muncul, dia bisa tiba-tiba seperti anak gunung Krakatau. Meledaknya, berdampaknya sangat luar biasa. Oke, amin ya. Jadi jangan mengatakan, enggak apa-apa. Itu terjadinya sudah 20 tahun yang lalu. Oh enggak apa-apa, aku sudah lupakan. Enggak usah sok rohani. Ya, oke ya. Terbuka, saudara tahu bahwa saya sudah jadi pendeta bertahun-tahun. Lalu saya pergi ke duta pembaharuan dan saya minta saya dikonselingi. Karena salah satu yang saya pelajari adalah School of Healing dari Duta Pembaharuan. Saya mengikuti sampai level 2 dan itu membantu saya untuk menangani pelayanan-pelayanan ini. Ya, jadi jangan berkata aku tidak apa-apa. Ya, aku rapopo. Nah, saudara bilang saya aku rapopo, nah saya curiga. Pasti ada sesuatu. Tembok aja kalau dihajar, bentet. Apalagi hati orang. Ya, oke? Perasaan insan sama ya. Akibat dosa. Nah, oke. Harus cepat. Tapi saudara saya tidak tulis teksnya. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Bisa difoto. Bisa dipelajari kembali. Akibat dari dosa. Karena semua masalah sumbernya akibat dosa. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah. Selesaikan dosa. Setuju ya? Amin ya. Nah, saya tunjukkan gimana caranya kita menyelesaikan masalah itu dari akar. Sehingga kita jalan lempeng, be happy, always smiling ya. Tiap hari saudara happy, saudara tidak ada waktu untuk merasa tidak bahagia ya. Yang pertama adalah terpisah dari Allah yang hidup. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang menyebabkan ia tidak mendengar, yang menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa menyebabkan terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Bukan Tuhan Allah meninggalkan saudara, saudara yang meninggalkan Tuhan. Makanya Daud di dalam Mazmurnya, salah satu Mazmurnya, Mazmur 100. Mazmur berapa itu? Mazmur 50 atau Mazmur berapa? Yang dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku.
Pada waktu dia terjun bebas dengan Batseba, dia merasa seolah Tuhan pergi meninggalkan dia. Apakah Tuhan pergi? Tuhan tidak pernah pergi. Tapi ketika saudara commit adultery, pada waktu itulah saudara membelakangi Tuhan dan saudara tidak bisa mendengarnya. Katakan amin. Besok saya bawa permen sundu, soalnya aminnya bisa kencang. Amin. Yeah. Kalau anak-anak saya manggil, Ma, saya bilang sini. Masuk di kamar sini. Lalu saya dengar dia bicara. Tapi kalau dia di kamar mandi dan saya di kamar, terus pintu ditutup sama air dihidupin, mau nggak kedengaran, nggak tahu. Sudah bayangkan bahwa Tuhan Allah adalah sumber segala-galanya bagi kita, katakan amin. Sumber uang, sumber bahagia, sumber sehat, sumber sejahtera, sumber rezeki, sumber agung. Dan saudara terputus dari sumber itu, kering kerontanglah kita. Seperti orang-orangan sawah. Gak ada isinya. Gak ada apa-apa. Tanpa Tuhan, tanpa rohnya. Orang-orangan sawah itu masih ada gunanya. Karena kalau digoyang-goyangkan, burung-burung bisa lari. Tapi memang gak ada isinya. Jadi terpisah dari Allah. Yang kedua, sakit penyakit. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Yang kedua, dosa bisa memberi akses kepada sakit penyakit. Nah, tidak berarti kita ngejat setiap orang sakit hari ini adalah dosa. Tapi yang saya maksudkan, yang pertama, dosa itu tidak memberikan kontribusi baik dalam hidup kita. Setuju? Amin. Gak ada untungnya. Jikalau saudara bijak, kita tidak melakukan sesuatu yang wasting time, yang juga bahkan merugikan kita. Berbuat dosa itu gak ada untungnya. Gak ada untung. Tapi kan kalau aku nipu, cuannya gede. Lah, Tuhan bisa kasih lebih banyak dari itu, katakan amin. Tuhan bisa kasih lebih banyak. Ngapain kamu harus ngapusi supaya kamu jadi sugih? Wong Tuhan bisa melakukannya. Wong Tuhan itu sumber. Dosa itu tidak ada orang melakukan dosa tanpa konsekuensi. Selalu ada akibat, selalu ada konsekuensi. Amin. Yang paling sederhana, saudara akan rasa bersalah. Kenapa itu? Karena ada roh Tuhan juga di hati saudara. Karena hati nurani saudara sudah bersih. Karena hati nurani saudara adalah wasit. Kalau saudara terbiasa hidup bersih. Dari kecil orang tua saya, terutama mama saya, itu bersihnya, sudah tahu orang kampung saya itu bersih. Rumah dari lantai teraso, tapi ngilo itu bisa. Karena orang sana kalau pel rumah itu pakai ampas kelapa. Benar, sampai resi bukan main. Ya, bersih. Kalau pulang gereja itu bajunya dibuka, ganti. Baju tidur sendiri, baju ke gereja sendiri. Gak boleh tidur dengan baju yang habis ke gereja. Kalau bantal itu dilemei supaya gak bikin pulau. Kalau yang namanya handuk, spray, bantal guling, bungkusnya itu semua dikanji. Saudara tahu sampai sekarang spray saya masih saya kanji. Saudara tahu gunanya apa? Ada lapisan di atas itu seperti lilin. Spraynya itu gak dekil. Handuk itu dikanji, saudara. Mama saya sampai mati handuk warna putih yang zaman dulu dikasih oleh saudaranya polisi. Handuk itu bersih sampai saat matinya. Kenapa saudara? Sudah terbiasa bersih. Kalau orang hatinya bersih, ada cacat. Berasa enggak? Amin. Yang ketiga, kenapa engkau selalu merasa bersalah? Karena setan mempunyai celah dan dia akan selalu mendakwa engkau. Betul? Alah, kamu khotbah, padahal kamu pendosa. Ya dah, halah, kamu ya kan. Saudara, saya kasih tahu saudara cara untuk tutup mulut dia. Bicara dengan Bapa, saudara tutup mulut setan. Saudara pilih, mau bicara dengan setan apa bicara dengan Bapa? Halo, amin? Mau ngomong sama setan atau sama Bapa? Saya tidak mau ladeni setan.
Karena dia akan punya segala alasan untuk setiap hari dan mengatakan, kamu ntar lagi mati, kamu udah tua, lututmu sakit, ya. Karena saya berkeyakinan setan itu tidak tampan. Jadi saya tidak ingin bicara dengan setan. Ketika saya ada salah, saya bilang kepada bapak-bapak, sorry ya, saya minta maaf. Sudah tahu sering kali ketika saya habis khotbah, saya pulang di rumah. Lalu saya ingat, sesuatu yang saya pikir kayak di hati, saya bilang, kayak aku tadi ngomong agak sombong deh ya. Terus saya bilang, Pah, jalo ngapuro, aku tadi kayak ngomong agak sombong. Itu cara saya sumpal mulut setan, sehingga dia gak bisa menggugat saya. Saya tidak bicara dengan dia, saya bicara dengan bapak saya. Saya jarang mengatakan, oh bapak ampunilah saya. Enggak, saya lebih sering bilang, sorry ya Pak, saya minta maaf ya Pak. Jalo ngapuro ya Pak, karena kami dekat, karena dia bapak. Kita punya anak senakal apa, sebrusal apa. Kalau anak itu datang, mah, Pak, aku jalo ngapuro, meleleh enggak? Meleleh, selesai. Amin. Mau bicara dengan Tuhan, bicara dengan Bapa. Jangan kasih tempat untuk dia. Hari Selasa sampai hari Kamis saya mengalami sakit di pinggang sebelah kanan. Saya pernah ada batu di saluran ginjal, tapi itu didoain Pak Daniel keluar segini. Jadi sekarang sakit di sebelah sini. Sakitnya itu kemramias. Jadi senut-senut enggak, tapi kayak seperti panas, seperti pedas, seperti kemeng. Ya. Jadi saya berpikir, waduh, saya ingat lagi kan bahwa saya pernah ada batu ginjal. Lalu saya berpikir, sepertinya saya harus pergi ke dokter. Saya ingin memeriksakan pinggang saya. Tapi kemudian pikiran yang lebih hebat muncul dalam pikiran saya. Kita gak ada urusan. Lalu saya naik di menara doa, saya bilang, come on. Perasaan kita gak ada janjian. Tidak ada deal-dealan. Kamu tidak mempunyai tempat di hidup saya. You have no place in my body. My body is the most holy place of Jesus Christ. Tubuh saya itu tempat Maha Kudus. Kau berani masuk di sini? Salah alamat. Kamu tadi salah pencet Google Map. Kamu masuk di sini salah. Saya bilang keluar. Dan saya tidak membutuhkan dokter. Saya cukup mengatakan pergi, kita nggak ada janjian, nggak ada deal-dealan. Kamu nggak bisa menggugat saya. Semuanya baik-baik saja. Dan saya sudah hemat waktu dan hemat uang. Saya tidak pergi ke dokter. Kasih Tuhan kemuliaan. Kekejian bagi Tuhan. Ulangan 18 ayat 10 sampai ayat 12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Periksa ya. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang pemantra, seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi dosa itu adalah sebuah kekejian. Cari sendiri terjemahan kata keji. Tuhan menganggap keji. Jadi saudara yang siapa kemarin habis lebaran pergi ke kuburan sama ngomong ke mamanya, ke papanya, kakek neneknya, nyun barokah, ada? Mau ujian, minta biar bisa ikut ujian, lulus masuk UGM, siapa yang pergi nanya? Sedang neneknya bahkan SD aja gak lulus. Yang berikut adalah sial, Roma pasal 2 ayat 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup dan berbuat jahat. Ya ini sangat logis saudara. Ini tentang sebab akibat. Kalau kita berbuat baik hasilnya baik toh. Amin ya. Orang nabur baik nuainya baik. Nabur jelek ya mesti nuai jelek. Itu hukum universal. Hukum alam semesta baja. Entah saudara Kristen bukan Kristen semua orang mengalaminya. Sudah nabur hal-hal baik hari ini besok menuai baik. Enggak nuai anaknya menuai. Enggak juga cucunya menuai. Itu pasti itu hukum alam semesta baja. Enggak bisa digoyahkan. Bilang sebelahnya jadi kamu sekarang baik-baik ke aku ya.
bilang ke suaminya, ke istrinya, kamu harus baik-baik ke aku. Nanti kalau kamu tidak baik ke aku, waktu kamu sakit aku buang di got. Karena saya bilang kepada Pak Daniel, dia kalau yang namanya ngantar jemaat sergap luar biasa. Sergap luar biasa tuh ya. Jemaatnya kan di Pedan tuh. Jemput, dibawa ke dokter, diantar lagi, bayangkan dia. Tapi kalau aku sakit, aku jalan sendiri. Mentang-mentang aku bisa nyetir. Yang tahu aku sakit nomor satu adalah Pak Sani. Pak Daniel nggak tahu kalau aku sakit, saudara. Aku sudah ada di rumah sakit. Satu hari saya ancam, saya bilang iya ya. Kamu kalau nggak peduli sama aku besok, kalau kamu sakit aku buang di got. Orang menabur baik menuai baik. Amin. Menabur jahat menuai jahat. Kutuk. Keluaran 20 ayat 4 dan ini berkaitan dengan okultisme. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, di bumi, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah, sebab aku adalah Tuhan Allahmu yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anaknya, yang sampai keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi itu kita bahasnya di materi yang lain. Neraka yang kekal. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 15. Lalu aku melihat satu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi menurut perbuatan mereka. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api itu. Dan setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Bilang itu bukan aku. Cuman segitu. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Ya. Baik. Itu adalah akibat. Kalau saudara mau tahu lebih jauh akibat saudara berbuat dosa, lihatlah Yesus disalib. Tanya berapa harga penebusan dosa saudara. Berapa harga itu? Penebusan dosa. Ya, lihatlah Yesus disalib. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Aku nggak tahu berapa besar harganya. Tapi waktu aku lihat itu harganya seharga itu. Pengorbanan anak Allah di kayu salib. Baca sama-sama, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua, termasuk saudara, termasuk saya. Semua orang. Ya, oke? Tidak ada pengecualian. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan percaya. Saya sedang bicara tentang Yesus. Yesus adalah obat penawar itu yang sanggup menyembuhkan luka dunia ini. Yesus satu-satunya. Tanpa Yesus kita semua terhilang. Agama tidak menyelamatkan. Keluar masuk gereja tidak membawa engkau ke surga. Saudara percaya kepada saya. Apakah mungkin saudara berdiri di pintu surga dan kemudian saudara harus lapor KTP saudara? Halo? Saya Kristen, saya Katolik, saya Islam, saya Hindu, saya Buddha. Tidak perlu, tidak usah tunjukkan KTP saudara. Saudara pergi ke sana dan saudara hanya butuh satu. Nama saudara ada di kitab kehidupan. Sebab saudara percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Bukan nabi. Saudara mengatakan tapi Yesus bernubuat tentang masa depan. It's okay, tapi dia bukan nabi, dia Tuhan. Kalau dia nabi dia nggak bisa menyelamatkan satu pun. Bahkan dirinya sendiri nggak bisa selamat. Kalau Yesus nabi, oke ya? Jangan saudara dengar tetangga sebelah bilang, kita juga percaya Yesus kok. Tapi dia nabi dan bilang, oh puji Tuhan, puji Tuhan. Enggak. Itu penyesatan saudara. Yesus adalah Tuhan. Amin ya? Ya anak-anak ya, kalau di sekolah bilang, oh tadi wong Kristen nanti mati di penteng ya.
Jawabnya apa? Siap. Amin ya. Tapi sudah ada kesaksian ya tentang kesaksian tentang orang-orang yang mengalami martir. Tidak semua kita dipanggil untuk jadi martir ya. Tuhan itu kalau panggil orang jadi martir juga kasih karunia, amin ya. Tapi kalau saat ini saudara membayangkan orang dibeleh karena Yesus dan saudara takut, berarti engkau nggak dapat kasih karunia, amin. Jadi nggak usah takut ya. Dan ada kesaksian bahwa kenapa Stefanus itu ketika ia dirajam dia justru memuliakan Tuhan. Karena ternyata sebelum dia mati bukan karena rajaman batu itu, tapi Tuhan mengambil nyawanya. Jadi dia tidak merasakan sakit. Jadi jangan takut ya, amin ya. Amin. Memang dia dirajam, tapi Tuhan mengambil nyawanya. Mereka terus merajam, tapi dia udah pergi. Kan tidak ada yang tahu kapan nafasnya pedot. Halo? Kalau rajam dengan segala kebencian, kemarahan, dirajam bahkan sampai sudah nggak ada, masih dirajam, dia udah pergi. Jadi maksud saya jangan takut kalau orang bilang, jadi wong Kristen mati di Panteng. Rapopo bilang, siap. Nanti gak sakit. Ya, oke. Sekarang kita ke caranya. Supaya saudara melayani setiap orang. Ada nenek, ada kakek, ada emak, ada engkong, ada tetangga. Jangan, ayo kita ke gereja, belum tentu mau. Tapi saudara bilang, saya doakan kamu. Yesus mengasihi engkau. Bisa ngomong itu enggak? Coba ngomong sama-sama. Yesus mengasihi engkau, saya doakan kamu. 1, 2, 3. Ya, susah atau gampang? Gampang. Mulailah dengan itu. Terutama pada waktu mereka sedang sakit. Terutama pada waktu mereka sedang ada masalah. Terutama pada waktu dia ujian-ujian gak lulus-lulus. Bilang ke dia, Yesus mengasihi engkau. Mau gak aku doakan kamu? Nah, caranya saudara yang pertama adalah mengakui bahwa saya orang berdosa. Ikuti saya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Susah atau gampang? Gampang. Jangan bilang, tunggu saya cari pendeta saya dulu ya. Ini udah siap nih, Kak Edi sudah siap mau menerima Yesus. Tunggu saya telepon. Telepon semua pendeta, yang satu ada di Surabaya, piknik, liburan. Yang satu lagi bakdo, yang satu lagi cari fitrah. Karena anak saya dapat banyak fitrah juga. Dia pergi ke teman-temannya yang muslim yang merayakan lebaran. Kan itu sama orang tua dari anak-anak itu senang sama Kristi. Jadi kalau anaknya pergi, ditanya pergi sama Kristi, boleh. Jadi kadang-kadang anaknya pergi tidak sama Kristi, dia ngomong ke mamanya pergi sama Kristi. Karena Kristi itu ngomong. Jadi dia kalau dia lebaran dia pergi, kemarin dia pergi di satu rumahnya siapa gitu dapat 150.000. Wow, Kristi panen ya. Satu rumah 150.000 dapat duit. Nah gini, kalau saudara tunggu pendeta, yang satu berlibur di Surabaya, yang satu lagi fitrah, satu halal bihalal, tunggu nanti saya hubungi pendeta, orangnya selak mati dia pergi ke neraka. Saudara salah. Jadi saya sedang mengajarkan untuk semua jemaat melakukannya. Sudah siap? Amin? Amin? Mulai hari ini telepon jarang berdering. Karena semua orang melakukannya. Adik-adik, amin? Ada teman, ada tetangga ya. Apalagi misalkan Bu Retno karyawannya banyak itu ya. Ada masalah dengan suami nggak selesai. Aku doain kamu mau nggak? Nah itu dia. Kasih tahu. Mau nggak kamu buka hati buat Tuhan Yesus? Kan cuman gampang sekali. Gampang sekali. Banyak orang-orang Eropa, orang-orang di Belanda jadi ateis karena apa? Karena gak pernah punya pengalaman ini. Dia cuma jadi orang Kristen, diwariskan Kristen, tidak pernah menerima Yesus. Ya mengaku saya adalah orang berdosa. Mengaku kepada Tuhan, amin. Saling mengaku satu dengan yang lain. Amin. Kalau anak salah minta maaf ke orang tua, boleh? Boleh? Orang tua salah minta maaf ke anak enggak? Halo? Harus, orang tua harus mengajarkan kepada anak justru. Orang tua itu bukan 11-12 dengan malaikat. Kalau salah minta maaf. Saudara ya, saya kasih tahu, saya belum pernah mengatakan sebelumnya. Tetapi saya itu paling sering berlutut di kakinya Pak Daniel dan meminta ampun. Saya nggak bilang minta maaf loh, ampuni saya Pak. Karena saudara kan kenal saya kan bukan orang yang soft banget ya kan. Saya adalah orang yang keras, agak kasar-kasar dikit. Walaupun sudah jinak gitu kan ya. Tapi saudara tahu selama pernikahan kami, Pak Daniel belum pernah yang namanya
berlutut dan minta maaf ke saya. Saya paling sering berlutut dan mengatakan, "Pah, ampuni saya." Walaupun dia bentuknya celelean kayak gitu, memang orangnya celelean. Tapi dia adalah imam saya. Tanpa dia, Bu Sarah tidak seperti ini. Saya yakin. Tuhan yang kasih tahu saya. Tanpa dia, kamu gak ada seperti ini. Kamu dapat suami yang paling paham kamu. Yang ngerti kamu. Walaupun celelean kayak gitu. Tapi itu adalah imamnya Bu Sarah. Yang kalau saya berlutut dia taruh tangan di kepala saya. Saya gak berani menyimpan kemarahan. Atau berbicara dengan suara kasar. Dan pergi. Enggak, saya akan berlutut. Jalo ngapuro, aku jalo ngapuro, aku jalo ngapuro. Tanya Pak Daniel, sering saya melakukan itu. Akui, ada orang sakit, ibu-ibu pergi ke dokter, ditanya sama dokter. Ibu sakit apa? Enggak. Saya sukanya pusing. Lalu dokter bilang, ya udah, ibu pulang aja. Ibu memang enggak sakit, ibu suka pusing kan? Orang suka kok dilarang. Ya, kan suka pusing, ya ibu enggak sakit. Tapi ada pasangan suami istri pergi ke dokter hewan. Lah terus ke sana mendaftarkan, terus susternya bilangin, "Bu maaf ini dokter hewan." Iya tahu, lalu hewannya mana? Suami saya ini buaya darat. Harus saling, harus mengakui. Ya, yang kedua cepat. 1, 2, 3 baca. Hanya orang sakit yang membutuhkan dokter. Hanya orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Kalau saudara tidak pernah merasa berdosa, saudara nggak butuh Yesus. Yesus bukan untuk saudara. Tapi karena kita orang berdosa, kita butuh Yesus. Amin. Saudara mau sekarang sering bicara kepada Yesus. Saudara tahu bahwa saudara melakukan sesuatu, bilangin, "Aku sorry." Mau? Amin. Itu gampang sekali. Daripada saudara dibebani rasa bersalah setiap hari. Dan berantem sama setan demi rasa bersalah, saya enggak. Saya, "Sorry ya Pak, aku tadi ngomong kayaknya terlalu belagu ya, aku minta maaf ya." Clear. Tidak ada celah. Tidak ada yang menggugat saya. Karena hubungan saya dengan Bapa baik-baik saja. Setelah itu meminta Tuhan mengampuni saya. Yang kedua katakan, "Tuhan Yesus, saya minta ampun. Kasihani saya." Anak-anak saudara yang masih kecil, kakak, Sheila itu semua ibu-ibunya jangan tuh, "Bu, tante nanti kapan ada waktu ya?" Enggak ada waktu sayang, mohon maaf. Sekarang saya enggak ada waktu karena waktu saya saat jam 4 pagi on sampai jam 1 siang. Sudah itu jam 2 saya sudah mulai kuliah. Jadi kalau, "Bu, kapan ada waktu?" Enggak ada. Hari Selasa saya ada di klinik. Ada waktu di menara 4 jam gabung dengan saya. Ya, doa tidak boleh titip, harus diantar langsung. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Doa nggak ada titipan, nggak ada penitipan doa. Penitipan anak ada, penitipan doa nggak ada. Bawa sendiri secara langsung, amin. Ya, susah ketemu Bu Sarah, nggak susah. Di menara doa dari jam 4 sampai jam 8, jam 9 ada. Malah langsung dapat Bu Sarah, dapat doanya juga, ya. Nah, jadi saya mohon pengertiannya, jam 1 ke atas nggak ada. Kecuali ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan, "Bu Sarah nggak usah kuliah, nanti tua saya pensiunkan. Saya hidupin sampai mati, saya beli peti yang paling mahal." Oke, saya nggak kuliah. Tapi tidak ada orang yang mau menanggung hidup orang lain, betul? Amin ya. Tapi kalau jam 4 sampai jam 1 itu sudah 8 jam, jam kerja. Cukup ya saudara ya. Haleluya, masih senang? Amin, kasih tepuk tangan yang meriah. Bilang ke Tuhan seperti yang saya katakan tadi, bilang aja, "Ya Bapak, sorry. Kita hubungannya dekat. Pah, maafin, tadi ditanyain, kamu udah makan belum?" Sudah, padahal nggak makan. Bohong kecil nggak apa-apa. Ngapain juga urusan kayak gitu ya? Ngapain juga ya kan? Ya udahlah, karena aku nggak mau nanti dikasih makan 2 kali. Aku bilang sudah aja. Lalu aku jalan, "Pah, aku minta maaf, aku tadi itu bohong." Daripada saya jalan sepanjang hari dan setan bilang, "Kamu tuh penipu, padahal kamu tuh berkhotbah, tapi kamu tuh pembohong besar." Ngapain saya mau ada rasa bersalah? Do you understand? Amin, sampai di sini saudara mengerti, amin. Saya bicara kepada Bapak saya aja. "Sorry Pak, tadi aku tuh ditanyain Pak Ivan udah makan belum?" Aku bilang belum. Sakjane aku, wis urung mangan, aku lapar. Neng aku isin. Ngono aku isin. 3.
Ya, baca ayat ini 1, 2, 3. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Nah, itu tadi saya sudah jelasin. Omong aja, Bapa, sorry Pak. Sorry Pak. Amin. Bapamu saja kalau engkau ngomong gitu beres kok, apalagi Bapa di surga. Amin. Saya punya anak yang pertama itu 3 tahun, saudara semua banyak di antara saudara tahu. Nuakal. Ratau lungo gereja, nonton balapan liar. Saya ngomong 1, dia 10. Dia omongnya kotor sekali. Saya frustrasi. Tapi kalau dia datang dan dia bilang, Ma, aku minta maaf. Meleleh saudara, lebih cepat dari lilin yang dibakar. Seret, saya aja bisa begitu, apalagi Bapak di surga. Pak, jalo ngapuro. Aku mau ngapusi loh Pak. Ngapuro ya, beres. Kan kita gak sempurna. Saudara bekerja dengan orang-orang berdosa di dunia, orang berdosa yang tidak mungkin kita jalannya sampai, iya kan ya, betul gak? Kadang-kadang gak bisa, kadang-kadang gak, tanpa sadar kita itu udah bilangin gak boleh ngerasani orang, tapi ini kalau ketemu komsel yang dirasani wong liyo, dan tenan. Lah komsel udah bawa firman Tuhan semua diberkati, begitu pulang terus kena dosanya. Karena ditutup sebelum doa penutup, kita bahas seseorang. Masya Allah. Tobat lo ya. Amin ya. Yang ketiga, hampir selesai. Lalu kita praktek. Ya, siap-siap ya, saya panggil di sini. Kalau itu pendeta dan tidak bisa melakukannya seperti saya, maka nanti grade-nya saya turunkan. Dari pendeta muda saya turunkan jadi pendeta pembantu. Pendeta pembantu saya turunkan lagi Pak. Sampai jadi pelayan Injil. Ya. Jadi harus bisa ini. Ya. 1, 2, 3. Saya mengakui, sama-sama ya 1, 2, 3. Saya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Mati di salib untuk menebus saya. Bisa ya, gampang ya. Itu step yang ketiga. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, baca ayat 9 saja. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku bahwa dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan kamu akan diselamatkan. Saudara, itu sangat simpel ya. Karena Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Tahukah surga dan neraka ditentukan oleh lidahmu. Kalau kamu mau mengaku Yesus adalah Tuhan, kamu selamat. Tidak, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jangan coba-coba orang ngomong di luar Yesus adalah nabi dan sebenarnya terima kasih ya. Saya enggak. Saya enggak saudara ya. Yesus tetap Tuhan. Bagaimana orang bisa percaya tentang apa yang diceritakan mengenai misalkan ya. Misalkan gini Pak. Orang cerita tentang Pak Ivan. Lebih benar orang itu apa Pak Ivan sendiri yang cerita tentang dirinya? Coba kalian pikirkan dulu. Kalian gak kenal dia, terus dapat cerita dari orang lain, orang lainnya lagi, lalu kamu bilang, Pak Ivan itu jebulnya orangnya gendut banget loh. Padahal kamu gak ketemu dia. Gendut mah itu. Sebentar lagi ya, semoga persalinannya lancar ya. Dia gendut yang diizinkan. Gendut yang diizinkan, ntar lagi. Saudara mengerti? Kalau saudara lihat konten-konten saya bagaimana orang-orang ngomong tentang saya. Kenapa saya happy? Saya bilang dia gak kenal saya. Yang kenal saya itu adalah Yesus. Amin. Kalau dia bilang ini pendeta sesat. Saya mah tenang aja, saya happy, saya makan, saya tidur. Kenapa? Lu gak kenal saya. Amin. Ada lebih dari 1.000 orang di sini yang kenal saya dekat. Dan mereka lah yang harus bersaksi tentang saya. Bukan elu yang tinggalnya di pojok gunung sana dan bilangin itu pendeta sesat. Mana boleh kamu ngomong aku pendeta sesat, wong kamu gak kenal aku. Saudara mengerti? Jadi ketika orang-orang berbicara tentang Yesus dan mengatakan, Yesus itu nabi, elu tahu dari mana? Dari mana sumbernya? Sedangkan Yesus sendiri berkata tentang dirinya waktu Pilatus bertanya, apakah engkau anak Allah? Dia berkata, kamu sudah mengatakannya. Amin.
Ya dia mengklaim dirinya adalah anak Allah. Malaikat bilang dia anak Allah. Masa saya bisa dengar orang lain yang muncul 600 tahun kemudian dan ngomong Yesus adalah nabi, saya percaya itu. Lu ngerti dari mana sih? Daripada malaikat yang waktu lahirnya udah ngomong, saudara mau percaya siapa? Jadi jangan percaya Yesus, kalau orang, bukan jangan percaya Yesus, jangan percaya orang yang mengatakan Yesus adalah nabi. Yesus itu Tuhan, asli, bilang asli loh. Jadi ini adalah bagian yang penting, saudara harus mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa dia telah bangkit dari maut. Ya, ini yang terakhir. Yang keempat adalah, baca sama-sama 3. Saya membuka hati, mari Tuhan Yesus masuklah ke dalam hati saya, jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Jadi ada 4. Sekali lagi ini adalah materi pembelajaran. Ya, ini kita lewatin aja ya. Tidak cukup waktu itu. Saya mengakui saya orang berdosa. Yang kedua, saya meminta ampun Tuhan. Yang ketiga, saya mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat, saya meminta Yesus masuk dalam hati saya. Bolehkah saya panggil Pak Ivan dan Pak Yuli maju ya? Harus hati-hati, kalau keliru berarti grade-nya turun. Tolong mic-nya. Saudara, yang koreksi benar apa salah? Harus ada 4 poin ini. Mengaku saya orang berdosa, meminta ampun. Yang ketiga, mengakui Yesus adalah Tuhan. Yang keempat, menerima Yesus di hati. Semua orang lihat dan semua orang melakukannya. Berhadap-hadapan. Secara bergantian. Pak Yuli dulu mendoakan, langsung ke doanya aja. Menuntun orang menerima Yesus. Pak Yuli ke Pak Ivan lalu gantian. Masuk, semua 4 ini ada? Ada? Saya konfirmasi, ada semua 4 tadi itu? Ada, oke, kasih tepuk tangan. Gantian. Gantian ini. Jangan kabur ya, takut dipanggil. Perfecto ya. Wah, kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Gak jadi diturunkan grade-nya. Ada lagi, satu pasak lagi. Ibu Retno dan Ibu Guru. Ibu Guru silakan, Bu Guru sudah pernah ikut SOM ya? Ibu Endang. Ya, sama Ibu Retno. Ibu dan Ibu. Kasih tepuk tangan biar semangat. Di sini sayang, oh di sini ya harus. Ya. Jangan diturunkan dari jemaat, dinaikin jadi pendeta. Kalau berhasil penginjil ya. Silakan, siapa duluan boleh? Ya, liatin itu sebentar, harus ada 4 unsur itu. Mengaku saya orang berdosa, meminta ampun, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus. Ya, oke. Dari siapa duluan? Ibu. Ya.
Gimana? Kurang 1 ons. Ini diturunkan grade dari jemaat jadi apa? Ya, 1 ons. Ulang. Sekarang Kabu Beretno. Kabu Endang. Nggak apa-apa, ini kan baru sekali belajar. Besok pasti bisa. Bagaimana? Sempurna. Besok minggu depan Bu Edi ulang lagi ya. Tapi sudah oke untuk pertama kali ya. Dan bahkan kalau salah biasanya besok lebih bagus lagi ya. Oke, thank you, tepuk tangan lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu semua ikuti saya. Semua anak-anak, kita nggak tahu umur berapa, kita anak-anak bisa membuka hati buat Yesus. Amin. Oke, sekarang tunduk kepala, tutup mata, ikuti doa saya. Dari hati kita, Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Kasihani saya, ampuni dosa-dosa saya. Saya mengaku Yesus adalah Tuhan, mati di salib untuk menebus saya. Tuhan Yesus, masuklah di hati saya. Tinggallah di hati saya. Jadilah Tuhan juru selamat saya selama-lamanya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah dan silakan duduk. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosamu. Tiada kau ingat, Tuhan Yesus, Engkau memberkati roti dan makanan, jadikannya seperti tubuh dan darah-Mu. Semua orang yang menerima tubuh dan darah Yesus sehat, kuat, pulih,
ambil roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Untuk kesembuhan segala penyakit. Untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani. Semua berkat yang Yesus janjikan untuk kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Minumlah dalam nama Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di tempat ini? Kalau ada, bolehkah kami minta untuk berdiri supaya kami bisa menyalami, menyambut, dan juga memberi uang? Enggak ya? Ya, baik. Kalau tidak ada, kita akan menyaksikan video pengumuman. Ada. Ada? Halo, selamat datang Bapak. Senang bisa beribadah bersama, Tuhan memberkati. Ya. Baik, ada video pengumuman yang akan kita simak bersama-sama.
Youth Generation, jangan lupa pertemuan rutin ibadah youth pada hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Amin, puji Tuhan. Baik, mari mempersiapkan persembahan. Kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, di kota ini. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, kami memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur sebagai pernyataan kami Tuhan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang menjadi sumber dalam kehidupan kami, kekuatan kami, perlindungan yang sempurna buat kami dan keluarga kami masing-masing. Kami mengucap syukur kami menjadi bagian partnernya Tuhan di tempat ini, di kota ini. Kami mengucap syukur untuk pelayanan gereja ini. Dan kami mau memberi ya Tuhan, Kau pakai persembahan kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan, yang belum mengenal Tuhan dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau pakai pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani, Kau berkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Amin. dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kami bersyukur Tuhan, di ibadah siang hari ini ada sukacita di tempat ini. Ada pembebasan, ada pelepasan atas jiwa-jiwa, ada berkat yang melimpah dari surga. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Engkaulah penawar luka dalam dunia ini. Engkaulah penawar luka atas dosa-dosa umat manusia, atas kesakitan, atas kepedihan hati, atas kelaparan, kemiskinan. Engkaulah penawar luka bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena-Mu kami disembuhkan. Oleh karena-Mu kami dipulihkan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Bapa, kami datang
hati ya Tuhan, menaikkan segala doa syafaat kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Ibu Gembala Sidang ya Bapa. Terima Tuhan, kasih. Kau melihat kesetiaannya, begitu Terima besar kasih. cintanya kepada Tuhan. Engkau akan mengiring langkahnya ya Bapa. Amin. Engkau akan menyertai di dalam Amin. keluar masuknya, Amin. Tuhan menjagai. Tuhan tambahkan urapan yang begitu Amin. dahsyat Dalam nama Yesus. untuk menjangkau jiwa-jiwa, sehingga jiwa-jiwa boleh datang di tempat ini, boleh Amin. memuliakan nama-Mu. Berkati keluarganya ya Bapa. Amin. Berkati semua jemaat yang di sini ya Bapa, di mana Ibu Gembala mengembalakannya. Kiranya Tuhan tuntun dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa untuk para staf, para diakan, para pelayan-Mu di tempat ini. Biarkanlah kami boleh bersatu, sehingga kami boleh kuat di dalam iman, boleh kuat di dalam pelayanan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa Indonesia tercinta ini. Kami percaya bangsa Indonesia ini ada di dalam hati-Mu. Kami berdoa untuk pemerintahan dari pusat sampai ke daerah ya Bapa. Tuhan, lingkupilah bangsa ini dengan kasih setia-Mu. Dengan roh hikmat, roh kejujuran. Ada kebangkitan rohani bagi bangsa ini ya Amin. Bapa. Dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa ada yang banyak diselamatkan. Mereka akan mencari Engkau ya Bapa. Kami tidak peduli akan hal-hal yang terjadi masalah di Indonesia ini. Namun kami hidup karena percaya bukan karena Amin. melihat. Amin. Oleh karenanya itu ya Bapa, biarkanlah pengampunan dari surga terjadi atas negeri ini ya Bapa. Amin. Lawatan Tuhan dari hati demi hati. Tuhan lawat setiap orang untuk datang kepadamu ya Tuhan. Untuk bertobat ya Bapa dan kembali kepada Tuhan. Berkati keamanannya, berkati kesejahteraannya ya Bapa. Walaupun rupiah melemah, tapi iman kami tidak akan lemah. Karena Amin. kami punya Tuhan Amin. Yesus yang lebih Amin. besar. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan, ajari kami untuk lebih cepat mengampuni ya Bapa, sesuai dengan Amin. firman-Mu ya Bapa. Amin. Karena Tuhan terlebih mengampuni kami, oleh karena itu ajarilah kami untuk mengampuni sesama kami ya Bapa. Dan biarkanlah kami boleh bertindak hati-hati ke depan, boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menjadi saksi-Mu sehingga hidup Amin. kami berbuah untuk kemuliaan-Mu. Amin. Tidak ada satupun yang kami banggakan kecuali hanya Yesus yang terutama. Dan hanya Yesus yang akan kami lekatkan dalam kehidupan kami untuk sandaran kami hidup. Tuhan, pimpin kami, Engkau berjalan di depan kami ya Bapa. Sehingga hilanglah kekhawatiran kami, Amin. hilanglah kecemasan kami. Amin. Sehingga hanya damai sejahtera-Mu saja yang kami bawa dalam kehidupan kami. Amin. Berkati kami semua, kami pulang membawa damai sukacita-Mu. Kami pulang membawa berkat-berkat yang melimpah, kesembuhan ilahi, iman yang kuat, yang selalu percaya kepada Allah yang hidup. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami satukan doa ini. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawabnya. Amin. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.